Selamat bertemu dalam renungan pagi ini. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus beserta Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita ambil sebagai renungan dari Wahyu 17 ayat 1 sampai 3. Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni di bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudara, pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya, apakah artinya itu? Artinya sistem yang berlaku sudah menguasai manusia-manusia. Air di sini adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Sejak dulu sampai dengan sekarang, semua sistem di dunia ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga nampak baik adanya. Apakah iblis diam-diam saja sejak dia berhasil menipu Adam dan Hawa di Taman Eden? Tidak, saudara-saudara. Cara kerja iblis dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dia tetap bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi manusia. Iblis bekerja di Taman Eden menyesatkan manusia agar makan buah yang terlarang. Manusia jatuh dalam dosa ketidaktaatan akan pesan Tuhan. Bagaimanakah bentuk iblis pada waktu itu? Saya bayangkan baik penampilannya, sehingga Hawa mau bercakap-cakap dengannya. Kalau menakutkan, pasti Hawa tidak mau berlama-lama dengannya, malah lari. Trik ini juga dipakai sampai sekarang. Iblis yang membohongi manusia lewat apa? Lewat kebaikan, lewat murah hati, melalui keindahan dan lain-lain yang disebut sebagai buah-buah roh di Galatia 5. Maka pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya bisa berarti segala sistem di dunia ini yang sudah menguasai manusia di muka bumi. Lalu apakah arti seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat? Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudara, seorang perempuan bisa berarti sebuah kota atau negara yang sangat mewah. Bagaimana bergelimang pesta pora, bercahaya karena penduduknya memakai perhiasan yang mahal-mahal dan pakaian-pakaian yang anggun yang digambarkan dengan binatang yang merah ungu. Yang tertulis dengan nama hujat bisa berarti penduduknya susah untuk percaya kepada Tuhan, berkata-kata sombong bersandarkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, penuh harta bergelimang. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, bisa berarti jumlah kota atau negara-negara di dunia ini yang sangat mirip dengan hal-hal yang digambarkan di atas. Wahyu 17 ayat 4 mengatakan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Wahyu 17 ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ayat di atas menunjukkan penduduk kota ini bermewah-mewahan, memakai kain kirmisi dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan percabulan memenuhi
penduduk kota atau negeri ini. Dari Wahyu 17 ayat 5, pada dahi perempuan itu tertulis sebuah nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Jadi wanita besar pelacur itu diberi nama oleh Tuhan Babel. Wahyu 17 ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Akhirnya saudara-saudara, sang wanita pelacur atau semua sistem yang canggih itu fail down atau dysfunction atau rusak atau tidak bekerja, sehingga negara-negara dan manusia di seluruh muka bumi ini tidak bisa atau tidak mau memakainya lagi. Orang-orang akan membenci sistem itu dan memusnahkannya. Saudara, apa arti binatang? Baiklah kita lihat untuk renungan yang akan datang. Demikianlah renungan hari ini. Kelimpahan kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai ibu, bapak, dan saudara-saudara semua.